Halo semuanya, anak-anak kelas 4 yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Clara. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan memiliki peran sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Karena tumbuhan adalah penghasil oksigen yang diperlukan manusia dan hewan serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Tumbuhan termasuk sumber daya alam hayati yang harus kita jaga kelestariannya. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda. Nah, tahukah kalian bagian-bagian tumbuhan dan apa saja fungsinya? Apakah fungsinya sama antara bagian tumbuhan yang satu dengan yang lainnya? Dan bagian tumbuhan mana yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Amatilah tumbuhan berikut ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Akar umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar terdiri atas akar utama, cabang akar, dan rambut akar. Akar digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Akar tunggang terdiri dari satu akar induk. Tumbuh akar-akar induk berukuran cukup besar, tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, fungsi akar antara lain mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Kemudian fungsi berikutnya, menyerap zat-zat hara, mineral, dan air yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Kemudian menyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian seperti kentang, ubi, dan lainnya. Bagian tumbuhan berikutnya adalah batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Fungsi batang antara lain sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Kemudian mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
Batang juga berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Beberapa jenis tanaman memiliki batang yang berkayu dan beberapa batang yang basah. Batang juga ada dua macam, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Pada umumnya, daun berwarna hijau. Daun tumbuh dan menempel pada batang atau dahan pohon. Daun yang sempurna terdiri dari 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Berdasarkan bentuk tulang daun, daun dibedakan menjadi daun menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Adapun fungsi daun antara lain: 1. Sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. 2. Tempat penguapan air. 3. Sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. 4. Sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah. Bunga yang sempurna memiliki tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putih. Adapun fungsi bunga antara lain: 1. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dengan adanya benang sari dan putik, bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Yang kedua, mempercantik tumbuhan sehingga menarik serangga dan manusia. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Adapun fungsi buah adalah: 1. Melindungi biji. 2. Sebagai sumber makanan pada manusia dan hewan. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji terdapat di dalam buah. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Fungsi biji bagi tumbuhan adalah sebagai alat perkembangbiakan utama atau sebagai bakal tumbuhan baru. Melalui biji ini, tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya. Setiap bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah, memiliki peran berbeda-beda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku tematikmu halaman 21. Kemudian cermatilah teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan nomor 1, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang
ada di sekitar, kewajiban kita adalah merawat tanaman dengan memberikan pupuk dan menyiram tumbuhan secara teratur. Pertanyaan kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Bunga bisa membuat lingkungan menjadi sejuk dan rumah terlihat lebih indah. Pertanyaan ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Pasti merawat, membawanya ke dalam ruangan karena bisa sebagai penyegar rumah. Nah, anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, untuk itu, ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam seperti tomat, kacang hijau, cabai, dan atau lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram secukupnya. Yang kelima, simpan atau letakkan tumbuhanmu di depan atau samping rumah di tempat teduh. 6. Siram tumbuhanmu setiap hari dengan air secukupnya. 7. Amatilah setiap pertumbuhan bagian tumbuhanmu, ya. Nah, anak-anak, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Ya, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat akan tumbuh menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Sekarang kita akan membaca teks halaman 24. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton televisi dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendiskusikan pertanyaan nomor 1 sampai 8. Nomor 1, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Ayo. Lani menyiram tanamannya setiap hari, kemudian juga memberikan pupuk pada tanamannya agar tumbuh subur. Nomor 2, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya dan jarang memberi pupuk, sehingga tanamannya layu dan hampir mati. Pertanyaan ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanamannya, Lani atau adiknya? Yang paling bijak terhadap tanamannya adalah Lani, karena Lani rajin menyiram tanamannya. Selain itu, Lani juga memberikan pupuk sekali seminggu, sehingga tanamannya tumbuh subur. Keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Pasti yang dirugikan adalah tanamannya karena layu dan mati. Kemudian yang dirugikan adalah adik Lani sendiri. Nomor 5, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena dia lupa menyiram dan memberi pupuk pada tanamannya. 6.
Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, karena ketika Lani menyiram tanamannya berarti dia sudah melakukan kegiatan positif. Tanamannya menjadi tumbuh subur dan Lani dapat menikmati keindahan bunganya serta lingkungannya. 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena tumbuhan yang ditanam akan menghasilkan udara yang sejuk atau oksigen. 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena menanam tanaman dan merawat dapat mencegah banjir, juga menghasilkan oksigen. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman penting? Ayo. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar yang berbeda. Sekarang perhatikan ya, gambar A, kemudian gambar B, gambar C. Berdasarkan gambar di atas, kita akan mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Maksudnya yang pada gambar A, B, atau C. Nah, lihat, perhatikan kolom gambar A. Ya. Gambar A, tindakan yang dilakukan adalah menyiram tanaman. Gambar B, membakar tanaman. Sedangkan gambar C, menanam tanaman. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Untuk gambar A, baik, karena tanaman menjadi subur. Untuk gambar B, tidak baik. Kita tidak boleh membakar hutan karena akan menghasilkan polusi. Untuk gambar C, baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Pertanyaan ketiga, apa dampak bagi lingkungan? Dampak pada lingkungan, gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Dampak gambar B, pada lingkungan, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Dampak bagi lingkungan, pada gambar C, tanaman tumbuh dan subur. Pertanyaan yang keempat, apa dampak bagi orang lain? Pada gambar A, dampak bagi orang lain yaitu kesehatan warga terjaga karena lingkungan yang sehat. Dampak bagi orang lain pada gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Sedangkan gambar C, dampak bagi orang lain adalah lingkungan menjadi sehat. Pertanyaan yang ke-5, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Pada gambar A, tidak. Karena dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Pada gambar B, ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Pada gambar C, tidak. Lingkungan hijau membuat masyarakat menjadi sehat. Pertanyaan yang ke-6,
Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Pada gambar A, sudah, karena tanaman harus dirawat dengan baik. Pada gambar B, belum, karena tanaman tidak boleh dirusak. Pada gambar C, sudah, tanaman harus dijaga dan dirawat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan? Pada gambar A, tanaman harus dirawat dengan baik. Pada gambar B, hutan harus dijaga kelestariannya. Pada gambar C, tanaman harus dirawat dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah membuat udara menjadi segar. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Akan tetapi kita juga berkewajiban merawat tumbuhan dengan cara menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Nah, anak-anak di rumah bisa membuat jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinkan dirimu dalam melakukannya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatanmu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.